kembali lagi bersama saya di channel YouTube Neni Heriani. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai fungsi diferensial atau fungsi turunan. Nah, kali ini saya menggunakan grafik fungsi untuk mempermudah. Misalkan saja kita buat suatu kurva atau suatu grafik fungsi yang melengkung seperti ini dengan titik yang di bawahnya yaitu nilai titik dari x-nya itu kita misalkan dengan x dan y-nya itu kita misalkan dengan fx. Maka jika disubstitusi nilai y sama dengan fx. Nah, kemudian coba kita tarik garis lurus dari titik yang pertama kepada titik yang kedua. Jadi garis lurus seperti ini. Nah, yang dicari di sini adalah suatu perubahannya atau nantinya kita mencari suatu garis singgung atau gradien, gradien. Nah, kita harus mengetahui dulu titik dari ini, titik dari yang atas ke bawah berapa, dan dari titik yang ini, titik pertama kepada titik yang ketiga ini adalah apa gitu. Nah, titik dari yang titik x1 kepada titik x2 kita misalkan saja menjadi delta x. Dan titik yang ini, yang atas atau titik yang kedua kepada titik yang sini ialah delta y, yaitu kita dapat dari delta y sama dengan yang tadi ini kan titik dari sini ke sini adalah fx, sedangkan ini ke sini adalah fx ditambah dengan delta x, menjadi delta y sama dengan fx ditambah delta x dikurangi dengan nilai fx-nya sendiri gitu. Nilai fx-nya sendiri menjadi delta y sama dengan fx ditambah delta x dikurangi dengan fx. Nah, karena kita ingin mencari suatu gradien atau garis miringnya ini, kita sudah tahu bahwa untuk mencarinya ialah m sama dengan delta y per delta x, dimana kita dapat delta y-nya itu ialah yang ini gitu. Fx ditambah delta x dikurangi dengan fx dibagi dengan delta x. Delta x itu dari fx ditambah delta x dikurangi dengan nilai x gitu, menjadi delta x. Kemudian karena kurva di sini adalah kurva yang melengkung, sedangkan yang tadi kita cari adalah yang garis lurus. Maka coba kita tarik dari titik yang ini, titik yang atas ini, coba perkecil ke bawah menjadi seperti ini. Jadi seperti ini, kita tarik ke bawah, titiknya ada di sini. Nah, untuk mencari gradien dari titik yang ini kepada titik yang ini, sama seperti yang tadi, hanya saja di sini kita menggunakan limit delta x mendekati 0. Kenapa? Karena ukuran dari gradiennya sendiri yaitu kecil atau lebih mendekati kepada 0, sehingga kita menggunakan limit delta x mendekati 0. Maka bentuknya itu kita ubah menjadi yang tadi delta x per delta y per delta x kita ubah menjadi dy per dx sama dengan limit delta x mendekati 0. Nah, kita substitusi kembali rumus yang tadi di atas gitu. Fx ditambah delta x dikurangi fx dibagi dengan delta x. Nah, kita misalkan seperti ini. Dy per dx sama dengan limit delta x-nya kita ganti dengan h. H mendekati 0. Maka jika ditulis kembali menjadi fx ditambah h dikurangi fx per delta x. Nah, ini adalah suatu rumus turunan fungsi untuk mencari gradien suatu garis singgung. Nah, yang ingin dibicarakan di sini ialah suatu perubahan dari nilai delta y terhadap delta x seperti itu. Karena setiap lekukan kurva gradien ini berbeda-beda, maka digunakanlah suatu fungsi diferensial yang seperti ini. Selanjutnya, bagaimana sih penggunaan dari fungsi diferensial ini kepada fungsi aljabarnya tersendiri? Misalkan saja
di situ ada fx sama dengan x pangkat n. Nah, kemudian turunannya yaitu dy per dx sama dengan limit delta x mendekati 0, yang mana fx ditambah delta x dikurangi fx per delta x. Itu adalah rumus fungsi diferensial yang sudah kita cari tadi. Kemudian kita tulis kembali dy per dx sama dengan limit delta x mendekati 0. Kita substitusi kepada soalnya di sini, yaitu menjadi x ditambah delta x pangkat n dikurangi x pangkat n per delta x. Karena di sini x ditambah delta x pangkat n, maka kita harus merombaknya terlebih dahulu. Nah, dengan menggunakan suatu bentuk seperti ini, a ditambah b pangkat n, yang mana dihasilkan a pangkat n ditambah n dikali a pangkat n min 1 dikali b ditambah n dikali n min 1 per 2 atau 2 kali 1 sama saja, dikali dengan a pangkat n min 2 b pangkat 2 ditambah dan seterusnya, ditambah di ujungnya dengan b pangkat n. Kemudian setelah kita tahu bentuk dari a ditambah b pangkat n adalah seperti ini, maka kita substitusi kembali kepada nilai yang ini. Dihasilkan atau didapatkan seperti ini. dy per dx sama dengan limit delta x mendekati 0, yaitu x pangkat n ditambah n x n min 1 dikali delta x ditambah n dikali n min 1 per 2 x n min 2 dikali dengan delta x pangkat 2 yang ini, ditambah dengan seterusnya sampai ditambah dengan akhirnya b tambah n yang ini tadi, atau delta x pangkat n dikurangin dengan nilai di sini fx-nya yaitu x pangkat n dibagi dengan delta x-nya yaitu delta x. Kemudian kita tulis kembali dy per dx sama dengan limit delta x mendekati 0. Nah, ini kan dibagi. Di sini kita bisa lihat ada yang sama gitu. X pangkat n dikurangi dengan x pangkat n, hasilnya ialah 0 atau tidak usah ditulis kembali gitu. Kemudian ini kan hasilnya dikali, ini perkalian dan ini juga perkalian. Jika dibagi, maka delta x dibagi dengan delta x, maka hasilnya 1, di sini dikali 1. Kemudian ini kan delta x pangkat 2, jika dibagi dengan delta x maka hasilnya menjadi delta x saja. Maka jika ditulis kembali menjadi dy per dx sama dengan limit delta x mendekati 0 n x pangkat n min 1 yang ini ditambah dengan n dikali n min 1 per 2 x n min 2 dikali dengan delta x ini yang tadi bersisa delta x saja, ditambah dengan seterusnya sampai dengan delta x pangkat n. Kemudian coba kita substitusi nilai dari lim ini, yaitu menghasilkan dy per dx sama dengan nx n atau pangkat n min 1 ditambah dengan ini, jika disubstitusi nilainya hasilnya menjadi 0, 0, 0, 0 ditambah dengan seterusnya ditambah dengan 0 karena delta x-nya sendiri adalah 0 gitu. 0 pangkat berapapun hasilnya bakalan 0. Kemudian dapat dihasilkan menjadi delta y per atau dy per dx sama dengan nx pangkat n min 1. Nih, misalkan saja kita punya contoh y sama dengan x pangkat 2. Nah, di mana turunannya yaitu dy per dx sama dengan rumusnya adalah n x pangkat n min 1. Nah, n-nya itu ialah ini, pangkatnya ini adalah suatu n. Maka kita coba substitusi. N-nya adalah 2, pindahkan ke depan. N-nya adalah 2 dikali dengan x, n dikurangi 1 berarti 2 dikurangi 1 menjadi hasilnya 2x. Maka turunan dari x pangkat 2 yaitu 2x. Kemudian misalkan x pangkat 3 sama seperti yang tadi, kita langsung substitusikan saja kepada rumusnya menjadi 3x pangkat 2, karena ini
3-nya dikurangi 1 menjadi pangkatnya 2. Kemudian bagaimana jika y-nya itu tidak ada variabelnya atau hanya angka saja seperti ini? Maka turunannya yaitu dy per dx sama dengan, kita tulis lagi rumusnya, nx pangkat n min 1. Misalkan saja n-nya itu 5, n-nya itu adalah 5, dengan x-nya itu adalah 0, yaitu 1. Ibarat x-nya itu pangkat 0, yaitu hasilnya akan sama saja 1 gitu. 5 kali 1 adalah 5, maka jika x-nya 0, x pangkat 0, berarti n-nya itu adalah 0 gitu. 0 jika disubstitusi 0 dikali x dikali 5, pokoknya jika nilai berapapun atau apapun yang dikali 0, maka hasilnya adalah 0. Maka jika y sama dengan suatu angka tersendiri, maka hasilnya pastilah 0, seperti itu.